Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belajar Kurniasari. Saya dari kelas 10 Akuntansi 3, nomor presensi 7. Di sini saya akan mereaksi video tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Simak videonya ya. Di sini telah saya buat hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, yang paling pertama atau yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, baru TAP MPR, baru Undang-Undang atau Perpu, baru peraturan pemerintah, dan baru peraturan presiden, dan setelah itu Perda provinsi dan Perda kota atau kabupaten. Nah, yang paling terpenting adalah peraturan atau undang-undang yang terendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Nah, jika peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang dasar, maka bisa dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara jika peraturan presiden bertentangan dengan undang-undang atau perda kota bertentangan dengan peraturan pemerintah, maka bisa dilakukan judicial review di Mahkamah Agung. Barangkali teman-teman penjelasan hierarki perundang-undangan semoga bermanfaat. Setelah saya menonton video tersebut, saya akan mereaksi. Dan pendapat saya adalah urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UUD 1945, TAP MPR, Perpu, Perpres, Perda provinsi, dan Perda kota. Di video juga mengatakan bahwa peraturan terendah tidak boleh menentang dengan UUD 1945. Saya setuju akan pendapat tersebut karena UUD 1945 tidak boleh ditentang dengan peraturan-peraturan di bawahnya. Karena UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Bayangin ada dua aturan dari instansi yang berbeda, tapi isinya saling bertentangan. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak bisa. Nah, supaya hal ini nggak terjadi, ada proses yang namanya harmonisasi. Harmonisasi itu proses menyelaraskan isi aturan. Tujuannya supaya peraturan yang satu nggak bertabrakan sama yang lain, baik itu peraturan pusat, daerah, atau antar instansi. Semuanya harus nyambung, konsisten, dan nggak tumpang tindih. Dengan harmonisasi, aturan jadi lebih rapi, taat asas, dan pastinya memudahkan masyarakat. Karena hukum yang baik ya yang nggak bikin bingung. Di video kedua, saya akan mereaksi tentang harmonisasi peraturan. Saya setuju tentang video yang sudah saya lihat, di mana harmonisasi peraturan menyelaraskan isi peraturan supaya aturan jadi lebih tertata, taat asas, dan memudahkan masyarakat. Halo, berjumpa lagi bersama seputar PPKN. Pernahkah kamu berpikir, apa hubungan Pancasila dengan UUD 1945? Pancasila dan UUD 1945 dapat diibaratkan seperti jiwa dan raga. Pancasila adalah dasar negara yang penuh nilai luhur. Dan UUD 1945 merumuskannya dalam hukum tertulis. Sila-sila Pancasila mengalir dalam pasal-pasal UUD 1945. Contohnya, pasal 29 tentang agama mencerminkan sila ketuhanan. Dan pasal 28A hingga J yang menjamin hak asasi manusia, adalah cerminan sila kemanusiaan. Sudah paham kan sekarang? Sampai ketemu di video berikutnya. Setelah saya menonton video ketiga, yaitu hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan memasukkan pendapat saya, yaitu menurut saya hubungan Pancasila dengan UUD sangat kuat karena Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai bentuk perumusan tertulis sila-sila Pancasila.
Sila-sila Pancasila juga ada pada pasal UUD 1945. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.